Anak-anakku santri Pondok Ramadan SMA di Nganjuk, marilah kajian pada siang hari ini kita awali dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan di kelas saat sebelum masa corona kemarin. Anak-anakku monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo kita ulangi 3 kali. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba. Saya ridho billahi kepada Allah Rabban sebagai Tuhan. Wabil islami dan agama Islam. Dinan sebagai agama. Wabi Muhammadin dan Nabi Muhammad. Nabiyan sebagai nabi, warsulan sebagai rasul Allah. Rabbi, ya Tuhanku, zidni tambahkanlah ilman ilmu, warzuqni dan berilah fahman pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, marilah kita kupas materi akidah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man farokha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, santriwan santriwati Pondok Ramadan SMA Negeri Nganjuk yang berbahagia. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, juga diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan kehidupan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani kita. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat ini nanti kita di akhirat diberikan syafaatul utsma, pertolongan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, peserta kajian Ramadan pada hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan akidah Islam, yaitu pokok-pokok keimanan dalam ajaran agama Islam. Perlu diketahui bahwa pokok-pokok ajaran agama Islam itu ada 3, yaitu 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Atau boleh dikatakan bahwa rukun agama Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW atas bimbingan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam bentuk manusia biasa. Suatu saat Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang hadis ini terkenal dengan namanya hadis Jibril. Ma'asyiral muslimin, peserta kajian Ramadan yang berbahagia, baik kelas 10 maupun kelas 11 rahimakumullah. Namun sebelumnya saya sampaikan kita 3 hadis ini. Perlu diingat bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Perlu kita ingatkan sebuah sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 193. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Panggilan puasa yaitu didasarkan dengan panggilan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Artinya bahwa kekuatan puasa itu diawali didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat adil, sangat bijaksana ketika memanggil orang yang mau berpuasa. Tidak dipanggil orang yang kuat, tidak dipanggil orang yang tampan, tidak dipanggil kepada orang-orang yang hebat, pintar, tapi hanya iman saja. Maka boleh jadi andaikan ada orang yang tidak tampan, tidak kuat, tetapi imannya kuat, insya Allah juga bisa puasa. Inilah makna dari perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ma'asyiral jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Maka disinilah alhamdulillah kita yang sudah beriman ini insya Allah akan mampu menjalankan ibadah puasa secara maksimal. Selanjutnya, harapan kita nanti ketika sudah memasuki puasa ini akan bisa la'allakum tattaqun, yaitu bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian tentang puasa akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, apa hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Selanjutnya hadis yang akan sampaikan berkaitan dengan iman, Islam, ihsan tadi, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab atau yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, yaitu Imam Muslim. Suatu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Beliau
memberi salam kepada Rasulullah, tiba-tiba datang kepada Rasulullah, tidak diketahui dari mana asalnya, ujuk-ujuk ada di depan Rasulullah. Fa'ahbirni, assalamualaikum ya Rasulullah, tiba-tiba datang di situ mengatakan fa'ahbirni anil iman. Selanjutnya Rasulullah menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kalau diartikan secara arti lafadz yaitu sebagai berikut. Fa'ahbirni, maka ceritakanlah kepadaku anil islam, anil iman, tentang iman. Maka Rasulullah al imanu antu'mina, kamu percaya billahi, adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina, dan kamu percaya bil qadari, dengan ketentuan Allah, khairihi, yang baik, wa syarihi, yang jelek. Dari sinilah para ulama menjadikan hadis ini sebagai rukun iman, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar, yang biasa disebut dengan rukun iman yang 6. Ketika Rasulullah sudah menjawab, malaikat ini mengatakan sodaqta ya Rasulullah. Ini sebenarnya agak janggal. Semula bertanya tetapi akhirnya membenarkan jawaban Rasulullah. Ini para sahabat juga sudah mulai heran. Pertama minta dijelaskan tetapi akhirnya sodaqta ya Rasulullah. Kelanjutan hadis ini yaitu yang kedua, yaitu fa'ahbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang Islam. Jawabnya Rasulullah, fa'ahbirni anil Islam. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita man istata ilahi sabila. Dari ringkasan hadis ini akhirnya muncul, yaitu dengan kesepakatan para ulama dijadikan sebagai rukun Islam, yaitu ada 5: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang Islam tersebut, mulai dari antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya, maka diakhiri oleh orang tersebut adalah sodaqta ya Rasulullah, engkau benar. Akhirnya yang ketiga kali berkaitan dengan hadis Jibril ini, yaitu bertanya tentang fa'ahbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang anil ihsan, tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak bisa seperti itu, tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah akhirnya muncul 3 pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu iman, Islam, yang ketiga yaitu ihsan. Hadis selanjutnya Rasulullah ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Namun suatu saat nanti dapat dipelajari di pertemuan yang lainnya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang iman
Iman secara bahasa berarti percaya. Kata iman ini identik dengan kata aqidah, yaitu satu ikatan yang ada dalam hati manusia yang harus selalu ada di dalam jiwa manusia, yang bisa digunakan sebagai ukuran kekuatan mental manusia. Secara terminologi, iman ini berarti tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Ini sebenarnya adalah arti iman yang secara lengkap. Tidak hanya percaya saja, tetapi harus ada ungkapan ikrar, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga yaitu diwujudkan dalam amal perbuatan. Dari pengertian iman inilah maka Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia bukan karena apa-apa, tetapi adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, santriwati, santriwan kajian Ramadan rahimakumullah. Apa faedahnya orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah ada keistimewaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan iman ini. Antara lain, iman ini adalah satu nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Nikmat yang paling besar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dapat digunakan mulai dari dunia ini sampai di akhirat nanti. Kok dikatakan yang paling besar, kenapa? Karena kalau sudah punya iman, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitasnya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat merupakan satu kehidupan yang utuh, tidak bisa terpisah-pisahkan antara keduanya. Dunia adalah awal dari akhirat. Dunia adalah ladang untuk bertanam di akhirat. Nah, di akhirat nanti merupakan tempat untuk memetik hasil dari di dunia ini. Maka kedua-duanya termasuk hal yang penting dalam kehidupan umat manusia. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, keutamaan kalau punya iman yaitu selamat dari azab neraka. Lanjutan dari doa yang saya sampaikan tadi adalah waqina adzaban nar. Salah satu usaha ikhtiar untuk selamat dari neraka adalah punya iman. Setelah punya iman, manusia akan menjalankan perintah-perintah kepada zat yang diimani oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keistimewaan punya iman adalah mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila engkau cinta kepada Allah dan mencintai Rasulullah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dijalankan. Alhamdulillah. Yang keenam, terhindar dari penyakit hati. Apabila manusia tidak mempunyai iman atau tidak percaya dengan adanya Allah Sang Pencipta alam ini, maka dia akan menutup dirinya, tidak percaya kepada Zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka kalau iman ini tidak ada dalam hati, akan muncul satu penyakit yang sangat berat, yaitu menutup diri, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya adanya Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu yang boleh dikatakan namanya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tadi saya katakan bahwa pengertian iman tidak hanya mengakui saja, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan, juga diucapkan dengan lisan. Maka kalau tiga hal ini tidak bisa menjadi satu, maka akan muncul sebuah penyakit hati manusia. Hatinya mengatakan A, lisannya mengatakan B, maka disinilah ada perbedaan antara hati dan lisan. Maka boleh dikatakan adalah tanda-tanda seorang munafik atau nifak. Yang ketujuh, yaitu mendapatkan naungan pada hari kiamat. Pada saat manusia kebingungan, pada saat manusia gelisah, seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia menunggu kepastian, menunggu perhitungan amal manusia. Nah, kalau kita hitung jumlahnya, tidak hanya ribuan, tapi juga bisa miliaran manusia. Di saat itulah manusia menunggu kepastian yaumul hisab, yaumul mahsyar, dia akan masuk ke surga atau neraka. Maka disitulah manusia yang punya iman akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan di situ bisa jadi berupa payung otomatis, bisa berupa tempat yang teduh, bisa merupakan apa saja yang bisa menaungi, yang mana saat itu manusia semuanya kebingungan untuk menunggu yaumul hisab atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ada 7 keistimewaan, keutamaan orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, khususnya siswa-siswi peserta kajian Ramadan pada saat ini, apa saja yang perlu diimani tadi sudah diberi gambaran oleh malaikat Jibril melalui Rasulullah, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi kalau boleh saya katakan, pokok-pokok keimanan, pokok keyakinan umat manusia yaitu ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya ada termasuk agama samawi, pasti akan mengajarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Yaitu yang pertama, pokok-pokok keimanan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama samawi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga pasti mengajarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua di sini pokok-pokok keimanan dalam ajaran agama Islam
yaitu ada yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga, pokok-pokok keimanan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Antuk mina billahi wa malaikati wa kutubihi, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, oleh karena sasaran dakwah yang diajarkan oleh Allah SWT manusia, maka Allah pun juga akan telah menurunkan atau mengutus para rasul yang berupa manusia biasa, yaitu yang kita yakini iman kepada rasul ini adalah ada 25, yaitu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang perlu diimani lagi adalah pokok-pokok keimanan. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Seluruh agama samawi yang dibawa oleh para nabi pasti mengajarkan tentang ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu yang dikatakan yaumul akhirah, yaumul akhir. Yaumul akhir ini diawali dengan kematian seseorang, yaitu yang dinamakan Allah kiamat sughra, kematiannya per orang setiap manusia. Yang keenam, pokok-pokok keimanan adalah adanya qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadha dan qadar sebagian orang menganggap itu tidak ada, na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa rukun yang 6 ini adalah pokok-pokok yang ada, harus yang ada di dalam keyakinan umat Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah wal jamaah dan para sahabat, para ulama yang telah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada qadha dan qadar ini merupakan bentuk rencana Allah dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Allah punya qadha, punya iradat, juga punya takdir kepada manusia, qadar Allah Subhanahu wa taala. Apakah qadha qadar ini bisa dirubah oleh Allah? Tentunya Allah berhak untuk mengubahnya. Manusia diberi kesempatan, diberi sarana untuk bisa memperbaiki qadha-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti banyak doa-doa yang disampaikan kepada Rasulullah yang diajarkan kepada umat manusia dalam rangka untuk memperbaiki qadha-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia yang merubah, tidak, tetapi tetap Allah yang berhak berkuasa untuk mengubahnya. Namun manusia boleh mengajukan proposal untuk mengubahnya, mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil tentang qadha Allah ini bisa dihindarkan atau bisa diajukan untuk mengubahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran untuk membaca doa setiap hari. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat boleh dikatakan sebagai doa secara khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat tersebut ada sebuah ucapan qauliyah, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, yaitu minta petunjuk, diberikan jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan itu tidak boleh ditinggalkan ketika menjalankan sholat. Tetapi Allah juga sudah sangat bijaksana. Jalannya siapa? Bukan jalannya Allah, bukan, tetapi jalannya orang-orang yang diberi
hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebenarnya adalah doa untuk memperbaiki kehidupan seperti jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang tersesat yang dijalankan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu bentuk doa yang sering diungkapkan dalam sholat. Ma'asyiral muslimin, khususnya peserta kajian Ramadan SMA Negeri Wanganjuk yang berbahagia, itulah pokok-pokok ajaran agama Islam, khususnya dengan keimanan umat Islam, dan sebagai pokok-pokok ajaran agama Islam, atau boleh dikatakan ada yang ninoto boso manusia secara bahasa Arab, yaitu insan, tri itu 3, insan tri 3 bisa digabungkan dengan santri, yaitu insan bisa sempurna kalau mengetahui 3 hal, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman ada 6 pokok-pokoknya, Islam ada 5 hal pokok-pokoknya atau rukun Islam, dan ihsan anta budallah ka annaka tahru fa innahu taraka fa innahu yaraka. Saya ulang lagi, anta budallah ka annaka tarahu fa innahu fa illam yastati fa innahu yaraka. Anta budallah, kamu beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka, seakan-akan Allah melihat kita. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kata ihsan ini bisa identik dengan akhlak. Akhlak yaitu apa? Budi pekerti. Jadi boleh saya sampaikan pada hari ini, berkaitan akidah Islam, seorang manusia harus punya ikatan batin, keteguhan hati, yaitu ada 6 hal yang pokok: iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, yang terakhir itu iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, peserta kajian Ramadan, kebetulan pada tahun ini suasananya diliputi dengan wabah corona COVID-19. Kaitannya dengan qadha qadarnya Allah, ini pun juga termasuk sudah qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah tidak lepas dari catatan di Lauh Mahfudz-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terjadi inilah wujud dari qadha-nya Allah, yaitu yang menetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, anak sekalian, oleh Allah juga diberikan satu kesempatan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pernah memberikan ijazah berkaitan dengan wabah di suatu negara. Kalau zaman Rasulullah ada namanya ta'un, yaitu wabah yang melanda kepada masyarakat, atau boleh dikatakan pandemi yang ada di dunia sekarang ini. Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah menjadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimallahu ta'ala, memberikan satu doa yang sekarang ini sedang dilafadzkan oleh kaum muslimin seluruh Indonesia.
mungkin sudah pernah mendengar, yaitu doa ini disandarkan kepada kepribadian Rasulullah Al-Mustafa, kepada Al-Murtadil Sayyidina Ali, yang ketiga kepada wabnahuma, anaknya Sayyidina Ali yaitu Hasan Husain, dan yang kelima adalah Siti Fatimah. Dengan kepribadian 5 orang tersebut, dengan keagungan 5 orang tersebut, dengan ngalap barokah beliau-beliau, semoga haral wabai al-khatimah bisa terhindar di dunia ini. Itu harapan yang doa yang pernah diajarkan kepada umat Islam, khususnya santriwati zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Nanti dapat dipelajari atau lihat di tayang-tayangan kajian khusus untuk lafadz yang pernah diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Qada qadar Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kecuali kalau sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam ajaran agama Islam, Allah sendiri juga memberikan satu doa yang dibaca setiap pagi, yang sering kita ucapkan, yaitu dengan doa kunut. Sering saya sampaikan kepada anak sekalian, eman-eman kalau ada doa semacam itu kita tidak mau mengucapkannya. Maka andaikan tidak mau mengucapkan di dalam sholat, maka bacalah doa tersebut di luar sholat. Karena doa tersebut memang sangat baik isinya kalau diterapkan dalam kehidupan manusia. Yang saya maksud adalah doa kunut yang biasa dibaca di waktu subuh. Andaikan ada keluarga yang tidak berkenan dengan doa tersebut, bisa dibaca di luar sholat. Insya Allah itu tidak menjadi masalah. Bahkan di suatu pertemuan doa tersebut juga dibaca. Memang ternyata isinya juga sangat baik. Kaitannya dengan qada qadar ini, di doa tersebut memang erat kaitannya, yaitu terutama pada saat membaca wakina syarra ma qadait, wakina dan jagalah syarra ma qadait, qada yang buruk terhadap kita semuanya. Artinya kita tidak dihindarkan kepada wakina syarra ma qadait, qada Allah SWT yang sudah direncanakan oleh Allah dalam bentuk yang tidak baik. Maka dari itu pesan saya pada bulan Ramadan ini, perbanyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk minta ridho Allah Subhanahu wa taala dan minta dilindungi dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan doa menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa wa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya ulangi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta kepadamu ridhoka, ridhomu, wa na'udzubika, dan minta perlindungan min sakhotikan wanar, dari kemarahanmu, atau wong Jawa ngarani dari bendumu. Maka disinilah perlu kita baca sebanyak-banyak mungkin pada saat mengisi kegiatan bulan Ramadan 1441 ini. Ma'asyiral muslimin,
jamaah kajian Ramadan yang saya hormati, yang saya kasih, demikianlah sekelumit tentang pokok-pokok akidah Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.